wabarakatuh. Shalom. Ada sukacita, amin. Ya, izinkan saya buka masker karena ya jarak kita cukup jauh. Ya, kita bersyukur untuk hari ini ya di ibadah kedua. Tuhan izinkan kita memuji Dia, memuliakan Dia, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Jadi tetap secara online juga ya tetap kita lakukan karena situasi seperti sekarang ya. Jadi tidak bisa kita dengan penuh jumlah yang banyak sekali ibadah. Jadi kita batasi. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih diberi kekuatan, kesehatan. Mungkin ada di antara kita yang sudah melalui COVID, ya, sudah pernah terpapar COVID ya. Siapa di sini yang sudah melewati masa COVID? Coba katakan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, di pastori juga sudah lewat. Ya, jadi luar biasa. Berarti diberikan kehidupan ya. Kadang-kadang dengar kena COVID terpapar, begitu takutnya ya. Nah rupanya kenapa banyak yang meninggal ya, kemudian ketahanan tubuh menurun karena begitu takut mendengar COVID ya, apalagi varian yang baru ya. Kesalahan kita memang ketika menghadapi masalah langsung ketakutan, itu yang masalahnya. Nah kami sudah buktikan ketika di pastori 3 orang positif, 3 orang negatif, kami tetap satu rumah, tetapi kami hadapi dengan tenang, ya, hanya perlu jaga jarak, dan kami selalu pakai masker di rumah. Yang positif akhirnya negatif, yang negatif tetap negatif, berarti bisa menjaga diri, ya, dan kita lewati, dan memang kita ya berjuang untuk menghadapinya. Nah kadang-kadang ada rasa takut yang luar biasa. Ibu Gembala yang kena, Agrisa kena, ya Amel kena, ya saya tidak, Eldo tidak. Jadi suatu malam saya merasa ketakutan juga, ini luar biasa. Jangan-jangan terjadi apa-apa begitu. Tapi ketika rasa takut mulai menghantui, saya tolak. Saya tidak boleh rasa takut. Pada satu malam saya begitu sakit juga, pusing saya. Saya lihat mata di kaca merah sekali. Jangan-jangan kena juga ini. Tapi perasaan itu langsung saya tolak, enggak. Pokoknya jangan. Ya, waktu mau dicek lagi, saya nggak mau cek. Nanti ketakutan. Pokoknya jangan gitu ya. Nah, rupanya malam itu Ibu Pendeta juga mengalami sesuatu yang luar biasa. Ya, hampir lewat katanya, karena nggak bisa bernapas. Ini Ibu Pendeta katakan ini rupanya ya, kalau COVID ya, meninggal pun orang nggak tahu, karena nggak boleh dekat-dekat dengan orang lain. Ya, tapi karena malam itu berdoa, kemudian bisa dilewati. Tetapi sebenarnya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu takut tentang kematian. Amin. Ada yang masih takut mati? Coba katakan yang takut mati. Wow, luar biasa. Nggak ada yang takut mati ya. Kenapa saudara tidak takut mati? Pak Pendeta, saya tidak takut mati. Kenapa? Terlalu berat hidup ini, jadi mati pun tidak apa-apa. Itu sih bukan begitu. Itu namanya sudah ngambek itu namanya. Nggak berani menghadapi masalah. Jadi kita tidak takut mati bukan karena sudah bosan hidup, bukan. Atau karena ada banyak masalah bertubi-tubi, pekerjaan yang sudah sulit, ekonomi yang sulit, kemudian kita berkata, aduh, kalau begini lebih baik mati saja. Itu namanya ya cemen ya, tidak berani menghadapi tantangan. Tetapi tidak takut mati karena ada satu jaminan yang kekal. Ini yang penting. Yaitu kalau kita mati pasti masuk surga. Ya, jadi kalau hari ini pun, malam ini pun, tiba-tiba terjadi sesuatu yang kita tidak duga, mati kita semua. Siapa yang masuk surga? Angkat tangan. 1, 2, 3. Ada yang ragu-ragu, ada yang mau angkat tapi kayaknya enggak sih. Masuk enggak sih? Oke, kalau mati enggak ada waktu berpikir lagi. Mati kita semua. Yang masuk surga angkat tangan. Angkat tangannya dengan pasti. Yang belum angkat tangan kenapa? Jangan dulu Pak Pendeta. Jangan mati dulu, nanti ngeri, takut. Masih antara surga dan neraka. Ada satu cerita lucu. Ada orang yang separuh jahat, separuh baik. Ini cerita loh ya. Ada satu orang yang sangat baik dan percaya Tuhan dia. Ada satu orang jahat sekali.
Kira-kira di antara 3 orang ini ketika dia mati, siapa yang masuk surga? Yang baik dan sudah bertobat atau sudah terima Yesus, betul ya? Ternyata salah seorang bercerita, wah, bukan Pak Pendeta. Memang yang separuh jahat separuh baik itu gak masuk surga dia. Kok bisa? Ntar ceritanya ada. Terus yang kedua, enggak, yang jahat sekali itulah yang masuk surga. Kok bisa? Wah, dia buat ilustrasi. Ini kan surga, ini ya bumi, ini neraka. Jadi bumi, manusia ada, neraka, surga. Nah, supaya masuk surga rupanya harus ditendang sama malaikat. Ya kan? Nah, giliran orang yang separuh baik, separuh ya jahat ini, gilirannya mau ditendang sama malaikat. Malaikat mau tendang, sungguh-sungguh dia berpikir ini juga baik, tapi nggak ditendang juga dia jahat. Akhirnya ditendang dan tidak terlalu kencang tendangannya. Akhirnya waktu ditendang dia jatuh ke neraka, nggak nyampe surga tendangannya. Nah, ketika giliran orang jahat, ya, wah, marah sekali malaikat, ini benar-benar harus ditendang kuat. Ditendangnya kuat dan lewat dari neraka, masuklah dia ke surga. Itu cerita dongeng. Jangan percaya kalau begitu, Pak Pendeta, terima kasih ajaran malam hari ini. Kalau begitu saya tetap saja jahat. Jangan. Lihat kiri kanan dan katakan, jangan jahat. Tidak masuk surga. Ya. Yang masuk surga siapa? Yang percaya Yesus dan dibuktikan dari pertobatannya. Saudara tidak akan masuk surga kalau hanya bicaranya saja percaya Yesus. Memang kita tidak bisa masuk surga karena perbuatan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi bukan kekuatan kita, hanya karena kasih karunia Allah. Tetapi kasih karunia Allah tidak berarti kita nggak berbuat apa-apa. Perbuatan tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah percaya kepada Yesus. Nah, bukti percaya kepada Yesus terlihat dari tindakannya. Ada perubahan, ada pembaharuan. Tidak lagi setengah baik setengah jahat, atau tidak jahat sepenuhnya. Bukan. Tetapi dia ada dalam habitat yang baik. Tidak berarti ya tidak bisa jatuh dalam dosa. Masih bisa masuk jatuh dalam dosa. Tetapi firman Tuhan katakan, apabila kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, maka Ia setia dan adil, dan Ia akan menyucikan, menguduskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Berarti perlu ada pertobatan. Ya, pertobatan hari lepas hari perlu kita lakukan. 1 minggu ini, siapa di antara saudara yang tidak berdosa? Katakan. Pikirannya baik-baik saja, perbuatannya baik-baik saja, kata-katanya baik-baik saja. Siapa? Angkat tangan. Dan yang berani kan? Siapa dalam 1 minggu ini yang berbuat dosa? Angkat tangan. Wah, puji Tuhan, hampir semua. Karena saya pun berbuat dosa. Kadang-kadang pikiran jahat. Orang ini ketika kita disakiti hatinya, awas kau. Rasanya, wah itu betul-betul udah jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur sudah ditemukan oleh Yesus. Ya. Sudah dipilih oleh Yesus. Sudah berjumpa dengan Yesus. Atau kita dipilih oleh Tuhan, bukan Tuhan, ya bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita dalam Yohanes pasal 15 ayat 16. Jadi kita bersyukur. Kemudian ada respon kita ketika kita dipilihnya. Tema kita malam hari ini adalah mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ada satu pribadi yang berjumpa dengan Yesus karena Yesus pilih dia. Yesus datang buat dia dan dia responi panggilan itu dan dia mengalami pertobatan. Dia mengalami sukacita. Dia orang berdosa. Tetapi dia dicari dan diselamatkan oleh Yesus. Karya penyelamatan daripada Yesus masih berlangsung sampai saat ini. Dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 10 berbunyi demikian. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapa yang hilang? Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, firman Allah berkata, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia. Jadi semua manusia telah hilang dan Tuhan mencarinya. Tuhan mencari manusia yang hilang dan untuk diselamatkan. Sebab Allah tidak menghendaki kematian orang fasik.
Kalau kita masih berdosa, jauh dari Tuhan, belum percaya Yesus, Tuhan tidak biarkan kita akan mati kemudian masuk neraka. Sebenarnya dahulu kita adalah orang-orang yang harus dimurkai karena kita belum datang kepada Tuhan. Tetapi karena kasih Tuhan, Tuhan mencari kita dan kita sudah ditemukan Tuhan. Apakah saudara sudah bertemu dengan Tuhan? Amin. Apakah saudara sudah berjumpa dengan Yesus? Apakah saudara sudah mengalami perjumpaan secara pribadi, kemudian mengalami hidup bersama dengan Yesus? Tentu kita berkata, iya. Ketika saya datang kepadanya, percaya kepadanya. Masalahnya, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, masih banyak orang saat ini yang belum berjumpa dengan Yesus. Berarti mereka masih hidup di dalam dosa mereka. Dan upah dosa adalah maut. Kalau mereka mati tanpa perjumpaan dengan Yesus, mereka tidak akan masuk surga. Sebab Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang olehnya kita diselamatkan selain daripada nama Yesus. Betapa pentingnya hal percaya Yesus. Saudara sudah percaya Yesus. Inilah yang memberikan sukacita kepada kita. Itu sebabnya kapanpun kita meninggalkan dunia ini, kita tidak perlu takut. Tetapi persoalannya, adakah keselamatan hanya untuk kita? Bagaimana mereka yang belum selamat? Bagaimana mereka yang belum berjumpa dengan Yesus? Bagaimana mereka yang belum datang kepada Tuhan, yang belum berseru di dalam nama Yesus? Alkitab berkata bahwa setiap orang yang berseru di dalam nama Yesus akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka berseru di dalam nama Yesus kalau nama itu belum pernah mereka dengar? Mengapa mereka belum pernah dengar nama itu? Nah, orang-orang yang sudah mendengar nama itu, orang-orang yang sudah percaya kepada nama itu, tidak memberitahukan nama itu kepada orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan, yang masih terputus hubungannya dengan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sampai saat ini karya penyelamatan Allah terhadap umat manusia yang berdosa masih berlangsung. Tuhan mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapa yang dia pakai? Ya, Tuhan mau pakai umatnya. Tuhan mau pakai saudara. Tuhan mau pakai saya. Tuhan mau pakai umatnya sebagai alat di tangannya. Jadi kita harus bersaksi selagi kita hidup. Jangan pernah kita puas dalam hidup ini hanya karena sudah punya uang, jabatan yang tinggi, hidup sudah cukup secara jasmani. Jangan puas. Kita perlu puas kalau sudah ada orang-orang yang mendengar Injil melalui hidup kita. Saudara mau puas dalam hidup ini? Amin. Berarti harus ada orang yang tadinya belum percaya kepada Yesus, belum pernah mendengar nama Yesus, akhirnya mendengar nama itu dari saudara, dan akhirnya dia percaya kepada Yesus. Wah, di situ kepuasannya luar biasa. Saya mengalami ketika saya melayani seseorang dan dia terima Yesus, bahagianya luar biasa. Saudara bisa sebut makanan yang paling enak, masih lebih nikmat waktu mendengar orang itu terima Yesus daripada makanan yang paling enak. Jadi sangat indah rasanya. Dan Tuhan mau pakai kita. Kapan? Sekarang, selagi kita hidup. Sebab kalau kita sudah mati, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan orang yang sudah mati pun tidak bisa mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus. Jadi selagi ada orang-orang yang kita kasihi, yang belum datang kepada Tuhan sebelum mereka mati, sebelum mereka meninggal, sebelum mereka meninggalkan dunia ini kesempatan bagi kita untuk memberitakan kabar sukacita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, peristiwa perjumpaan Zakeus dengan Tuhan Yesus memberikan keselamatan kepada Zakeus, mengingatkan kita akan amanat agung Tuhan Yesus untuk kita menjadi saksi Kristus. Mengapa Zakeus diselamatkan? Karena ada perjumpaan dengan Yesus. Kita harus lebih bergairah untuk menyaksikan Tuhan kita Yesus Kristus
kepada banyak orang yang belum percaya. Orang itu kadang-kadang dekat dengan kita, sahabat kita. Orang itu bisa dalam keluarga kita, tetangga kita, di tempat kita bekerja. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Pada saat beberapa hari yang lalu, ya dalam satu acara visi misi, ya calon wisudawan, salah seorang ibu asli dari daerah kita ini, dari pulau ini berkata, saya berteman dengan orang Kristen sudah cukup lama, tapi tak seorang pun yang menceritakan tentang Yesus kepada saya. Tetapi syukur ada seorang misionaris dari Korea yang memberitakan nama itu kepadanya. Dan dia percaya kepada Yesus. Ketika dia percaya kepada Yesus, dia bersuka cita. Dia mengalami pembaharuan hidup. Dan dia masuk sekolah teologi STI Bali. Tanggal 21 nanti wisuda. Dan dalam cerita dia berkata, kenapa teman-teman saya tidak menceritakan tentang Yesus kepada saya? Dan dia berkata, saya mau berkomitmen. Karena semua keluarga masih belum datang kepada Tuhan. Dan saya mau melayani mereka. Saya tidak mau melihat mereka akan masuk dalam jurang api. Neraka itu, jurang maut itu. Jadi dia berdoa untuk memberitakan keselamatan itu kepada keluarganya. Firman Tuhan katakan, seorang yang bertobat, maka seisi rumahnya akan diselamatkan. Artinya, ya ada peluang untuk seisi rumah untuk mendengar nama Yesus. Ada kesempatan. Manakala kita berjumpa dengan Yesus, berarti keluarga besar kita memiliki kesempatan untuk mendengar nama Yesus. Mengapa? Karena kita sebagai anak-anak Tuhan yang dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, dan kita ditetapkan untuk pergi dan menghasilkan buah. Buah itu apa? Jiwa-jiwa yang bertobat datang kepada Tuhan. Mengapa kita harus bersemangat melalui kisah Sakeus? Yang pertama, kebenaran firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang pertama adalah, ya karena saat ini banyak orang yang belum percaya dan mereka sedang menantikan perjumpaan dengan Yesus. Sakeus salah satu contoh bahwa ia merindukan Yesus. Ya, dia merindukan Yesus. Dia sebelumnya sudah mendengar nama itu. Itu sebabnya ketika dia tahu bahwa Yesus datang ke kota itu, ke Yeriko, ya dia berusaha ingin berjumpa dengan Yesus. Dia ingin berusaha melihat langsung siapakah Yesus. Ada kerinduannya. Dan kalau kita mempelajari kebenaran firman Allah, ya bukan secara kebetulan Yesus datang ke Yeriko. Yesus datang ke Yeriko karena Yesus mau berjumpa dengan Sakeus. Dan ternyata Sakeus sendiri, dia sedang menantikan pribadi ini. Pribadi yang menyelamatkan dia. Mengapa dia punya hati yang begitu bergelora ingin berjumpa dengan Yesus? Padahal dia orang kaya. Dalam kehidupan cukup. Tidak perlu lagi. Banyak orang saat ini kalau dia sudah punya segala sesuatu. Anda perlu Tuhan. Saya punya semuanya. Saya hebat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ketika Yesus datang ke kota itu, Sakeus tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Yang pertama, Yesus menghampiri. Sakeus ada di situ. Ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Sakeus? Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Kenapa harus dicatat ya? Pemungut cukai, kepala pemungut cukai, jabatannya hebat. Orang terpandang dari segi jabatan. Dia orang kaya, cukup makan minumnya, segala kebutuhan bisa. Ya terpenuhi. Apalagi maunya? Nah saat ini banyak orang yang tidak mencari Tuhan karena merasa sudah, wah saya punya harta kok, saya udah punya ini dan itu. Tidak perlu Tuhan. Saya mendengar beberapa kesaksian. Ketika dia punya uang banyak, dia tidak mencari Tuhan. Kemudian dia sakit, hartanya habis untuk berobat sampai ke luar negeri, nggak sembuh. Dia pergi juga ke dukun, juga tidak sembuh. Akhirnya dia datang kepada Tuhan, kepada Yesus.
dan mengalami kesembuhan. Saudara, kadang-kadang ya ini yang masalah manusia ya. Ya kadang-kadang kita andalkan diri kita dulu, ilmu kita dulu, ya, kehebatan dunia dulu. Udah gak bisa apa-apa, baru datang kepada Tuhan. Ya, harta, jabatan, kehebatan itu tidak memberikan kedamaian, tidak memberikan jaminan dalam hidup. Dan ada banyak kesaksian akhirnya berjumpa dengan Tuhan setelah tak berdaya lagi hartanya, tidak berdaya lagi kekuatannya, tidak berdaya lagi ilmunya. Akhirnya datang kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan tidak pernah menolak. Amin. Tuhan tidak pernah menolak ketika orang itu datang kepadanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Zakeus, pemungut cukai, kepala pemungut cukai, punya jabatan yang hebat, dan dia seorang yang kaya. Apa yang dilakukan? Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi dia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ada memang hambatan untuk berjumpa dengan Yesus, untuk melihat secara jelas siapa Yesus. Ada kendala bagi dia. Tetapi kita lihat kerinduannya yang dalam, usahanya yang gigih. Dia tidak berhenti. Dia tidak berkata, ya sudahlah, kalau aku gak bisa berjumpa dengan Yesus, sudah berhenti pulang aja. Tidak. Ya, dia berusaha ingin tahu siapa Yesus, ingin melihat siapa Yesus, dan usahanya tidak sia-sia. Setiap orang yang ingin berjumpa dengan Yesus, yang bergumul ingin bertemu dengan Yesus, usahanya tidak akan sia-sia. Sebab sesungguhnya orang itu dinantikan oleh Yesus, dipilih oleh Yesus. Hanya persoalan, adakah mau menghadapi tantangan? Ketika kita hendak berjumpa dengan Yesus atau ingin melihat siapakah Yesus, Zakeus tidak putus asa, tidak menyerah. Tetapi yang dilakukan adalah, ini menarik sekali. Kalau kita melihat di ayat yang kelima, ya, di ayat 4 berbunyi, maka berlarilah ia mendahului orang banyak itu, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Selalu ada cara. Ketika kita mengalami kesulitan, apalagi untuk berjumpa dengan Tuhan, selalu ada cara. Coba katakan kiri kanan, selalu ada cara. Apapun pergumulan kita, selalu ada cara. Hanya orang-orang yang putus asa, yang tidak mau berjuang, dia tidak akan menemukan jalan. Tapi kalau berjuang terus datang kepada Yesus, Tuhan buka jalan. Kadang-kadang tidak logis. Ya, bagaimana dia bisa naik ke atas pohon padahal Yesus melewat. Tetapi itu adalah suatu usaha dan Yesus tahu. Di ayat 5 berkata, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Dan ayat 6 berkata begini, lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Bahagia banget. Wow, tadinya dia hanya ingin lihat saja siapa Yesus. Ternyata respon daripada Yesus adalah, mari Zakeus turun. Aku mau tinggal bersamamu. Aku mau menumpang di rumahmu. Aku mau makan bersama dengan engkau. Wow. Memang orang-orang akan berkata, kenapa Yesus bersama dengan Zakeus, orang berdosa itu? Dia kan orang berdosa. Dia orang yang gak benar. Dia orang yang korupsi. Dia melakukan hal yang tidak baik. Kenapa Yesus menghampiri dia? Kenapa Yesus duduk bersama dengan dia? Yesus mencari yang hilang dan menyelamatkan. Dahulu saudara dan saya hilang, jauh dari Tuhan, tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tetapi karena kasih Tuhan, akhirnya kita sadari, Tuhan, aku butuh Engkau. Aku perlu berjumpa Engkau. Aku mau hidup bersamamu. Kita menjadi seperti Zakeus yang senang berjumpa dengan Yesus, yang senang beribadah. Amin. Senang bersekutu dengan Tuhan, senang berdoa, senang baca Alkitab. Inilah anak-anak Tuhan yang mengalami pembaharuan. Tidak hanya kita berkata, oh aku percaya Yesus,
Aku cinta Tuhan. Tetapi buktinya mana? Sakeus membuktikannya. Sakeus turun dengan senang, dengan sukacita melayani Yesus, melayani orang banyak. Bahkan terjadi perubahan yang luar biasa. Dia mau jual hartanya dan bagi-bagikan ke orang miskin. Oh, dia orang kaya loh. Kalau saudara lihat pelajaran kita beberapa minggu yang lalu, ada seorang yang kaya datang kepada Yesus. Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat supaya aku masuk kerajaan Allah, masuk surga? Yesus bilang, kamu memang sudah melakukannya. Karena dia berkata, saya sudah lakukan, disebut ya, menghormati hari Sabat, mengasihi orang lain, ya, melakukan ini dan itu, beribadah, juga persepuluhan, selasi, aku lakukan itu semua. Kemudian Yesus bilang ini, hanya satu lagi, jual hartamu, bagikan kepada orang-orang miskin. Apa respon orang kaya itu? Mendengar kalimat itu, dia sedih. Rupanya hatinya masih terikat kepada hartanya. Orang yang terikat dengan harta, dengan dunia, tidak layak masuk kerajaan surga, tidak layak mengikuti Yesus. Bahkan orang tua pun ada, mungkin orang tua kita, karena dia belum percaya kepada Tuhan, melarang kita untuk ikut Tuhan. Kita harus rela tinggalkan orang tua kita demi mengikuti Yesus. Itu baru layak menghadap kerajaan Allah. Meninggalkan ayah dan ibu, saudara, harta demi mengikuti Yesus, itu yang benar. Orang kaya tadi sedih hatinya dan tidak lakukan. Berbeda dengan Sakeus. Perjumpaannya dengan Yesus mendatangkan sukacita besar. Kemudian dia berani membagikan hartanya, bahkan mengembalikan kalau ada yang ditipunya, yang diambil, yang lebih daripada seharusnya, dia akan dikembalikan. Ini contoh atau bukti pertobatan yang luar biasa. Dan saat ini banyak Sakeus masa kini. Dia punya harta, dia punya jabatan, tetapi sesungguhnya dia belum mengalami sukacita besar karena belum berjumpa dengan Yesus. Sebenarnya semua manusia membutuhkan keselamatan, semua manusia membutuhkan Yesus. Hanya mereka belum mengerti siapa Yesus, mereka belum tahu siapa Yesus. Dan untuk itulah perlu kita memberitahukan tentang Yesus itu kepada mereka, tentang juru selamat itu kepada mereka, tentang jalan kebenaran itu kepada mereka. Siapa yang mau Tuhan pakai? Orang percaya. Siapa yang mau Tuhan pakai? Saudara dan saya. Coba lihat kiri kanan dan katakan, Tuhan mau pakai engkau. Amin. Amin. Kita harus berani berkata, Tuhan ini aku, utuslah aku. Jangan Tuhan ini aku, utus dia. Kenapa orang berat sekali medannya? Orang-orang yang dilayani, ngeri, makan orang juga loh. Oh, tapi kita berkata, tidak apa-apa. Mati demi kebenaran, demi Injil, tidak ada masalah. Amin. Amin. Wah, aminnya kecil. Ada satu pulau, misalnya loh ini ya, orangnya masih kanibal, masih makan manusia, dan mereka butuh Injil. Terus ada pengumuman, untuk yang hadir malam hari ini, yang mau ke pulau itu, ya supaya mereka yang di pulau itu tidak binasa. Dan kita mau utus untuk pergi ke sana. Siapa yang mau siap ke sana katakan. Masih kanibal. Bisa bunuh orang. Tapi hati Tuhan ada pada mereka. Dan sesungguhnya mereka membutuhkan firman itu. Mereka membutuhkan jalan keselamatan itu. Mereka membutuhkan nama itu. Supaya ketika mereka berseru di dalam nama Tuhan, di dalam nama Yesus, mereka akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka berseru di dalam nama Yesus? Belum ada yang beritahukan nama itu kepada mereka. Loh, kenapa enggak ada? Di mana orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus? Di mana saudara dan saya? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jika Tuhan menghendaki, kita harus pergi ke sana dan kita mau berkata, Tuhan, saya siap. Amin. Amin. Wah, luar biasa, puji Tuhan. Tapi saudara, mungkin Tuhan akan katakan, oh,
belum ke tempat yang terlalu jauh, masih ada dekatmu. Itu tempat kamu bekerja, bukankah banyak jiwa-jiwa yang masih belum dengar Injil? Itu tempat kamu tinggal, bukankah di samping kiri kananmu itu banyak orang yang belum dengar Injil? Jadilah saksi Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita pandang kebenaran ini, bahwa di sekeliling kita ada Sakeus masa kini. Sebenarnya mereka sedang menantikan kabar itu. Mereka menantikan berita yang indah itu. Mereka butuh keselamatan. Seorang hamba Tuhan pernah datang ke sini dan berkhotbah di sini, bersaksi. Dulu dia belum percaya Yesus. Dia kepercayaan yang lain. Waktu ke Jakarta dia kos. Ternyata pemilik kos itu orang percaya. Ya, apa yang terjadi? Ya, orang percaya ini memberi perhatian kepada mereka yang tinggal di kos itu. Ketika ada acara persekutuan doa, orang-orang Kristen datang berdoa. Ya, selalu keluarga ini membagikan makanan. Selalu memperhatikan. Kemudian bapak ini berkata, waktu dia masih anak muda, enak sekali jadi orang Kristen. Orang Kristen ini baik-baik, kaya-kaya. Sama seperti bapak ibu saudara hari ini, baik-baik saya lihat. Amin. Coba lihat kiri kanan, baik-baik gak ya? Halo, jangan sampai nggak baik pas jadi berantem. Halo, baik-baik. Jemaat Sinam yang berkeluarga baik-baik. Bapak-bapak nggak ada pukul istri kan? Baik-baik ya. Istri-istri tidak ada ngomel-ngomel sama suami terus ya. Baik-baik ya. Amin. Anak-anak tidak ada yang menderita ya karena perlakuan bapak-bapak. Amin. Aminnya kecil. Dilakukan. Ya, Ibu Gembala satu ketika melihat seorang anak, dan anak itu berkata, lebih baik saya mati aja. Kaget. Ibu Gembala kaget. Nah, bukan cuma di sini, karena waktu itu ada kita punya TK, anak TK. Ibu Gembala bilang, nggak boleh ngomong begitu nah. Kenapa ngomong? Iya, biarin aja. Habis mama cubitin saya terus. Kok bisa? Iya, saya dicubitin. Ah, enggak percaya Ibu Gembala kan? Yang benar enggak, pasti dikasih di saya. Enggak, ini Bu Pendeta. Dia lihat ini kakinya ya luka-luka semua, dicubitin. Wah, gimana ini? Kan bisa terluka hati anak itu. Kemudian Ibu Pendeta doakan anak itu supaya jangan luka hati ya. Ya pasti harus, walaupun mungkin ya anak-anak itu nggak nakal sih, kreatif ya, bisa agak lincah saja, agak sedikit hiperaktif gitu. Tapi jangan dilakukan dengan hal yang disiplin yang luar biasa, melebihi kapasitas, jangan. Ya. Kalau di sini semua baik-baik. Amin. Coba lihat kiri kanan yang katakan kau baik, baik-baik saja. Halo, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kita melihat kebenaran firman Allah, perjumpaan dengan Yesus mengubah orang. Bapak itu berkata, orang Kristen baik-baik. Saudara, tahu apa yang terjadi? Masih dia anak muda, akhirnya melihat kehidupan orang percaya ini, yang suka berbagi, yang rumah tangganya harmonis, dan juga memang diberkati. Menjadi orang kaya, dan dia berkata, saya mau jadi orang Kristen supaya saya juga bisa baik kepada orang, dan saya menjadi orang kaya. Dan akhirnya dia bertobat, berjumpa dengan Yesus. Dia dibaptis. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia menjadi pelayan Tuhan. Dia memberitakan Injil ke berbagai daerah. Banyak jiwa yang dibenarkan. Dan secara khusus, latar belakang kepercayaannya dahulu, dia beritahukan kabar sukacita itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak Sakeus masa kini. Nah, siapa yang peduli kepada mereka? Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan? Ya, sesungguhnya semua orang percaya mau dipakai oleh Tuhan. Hanya persoalannya kita siap apa tidak? Kita respon positif apa tidak? Kita mau apa tidak? Kadang-kadang kita begitu menjaga diri kita, jangan-jangan dia nanti marah, jangan-jangan dia tersinggung, jangan-jangan dia tolak saya. Jangan takut saudara, yang kita beritakan adalah kabar baik. Gak mungkin orang melakukan sesuatu yang jahat dalam diri kita. Kalau kabar baik kita beritahukan kepada mereka, hanya memang harus dengan cara yang baik, harus dengan cara yang santun. Jangan pernah memberitakan kabar baik dengan mempersalahkan mereka. Tidak boleh.
Tidak ada alasan bagi kita menyalahkan mereka karena mereka belum tahu mana yang benar. Kita beritahukan dulu, siapakah kebenaran itu? Siapakah jalan itu? Yesus. Yesus. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saat ini, Sakeus masa kini ada di sekitar kita. Mereka sedang menantikan. Hanya siapa yang menyampaikan kabar baik ini kepada mereka. Mari ambil bagian di dalamnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, kita harus terus bersaksi, bersemangat, menggunakan waktu yang ada. Karena sampai saat ini, Yesus terus mengerjakan pekerjaannya melalui kita. Yaitu untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Masih, pekerjaan itu masih terus. Dan memang harus kita kerjakan. Belum berakhir kesudahannya, nanti kita lihat. Ya, bahwa kesudahan segala sesuatunya baru terjadi ketika Injil Kerajaan Allah disampaikan ke seluruh penjuru bumi ini, ke semua bangsa. Masih terus dicari yang hilang itu, karena banyak yang hilang, banyak yang belum diselamatkan. Dan pekerjaan itu masih terus kita kerjakan. Itu sebabnya disebut amanat agung, perintah Tuhan yang penting, sangat penting dan harus dilakukan segera. Karena apa? Kalau kita terlambat, tidak ada lagi waktu. Kalau orang itu sudah meninggal, tidak ada lagi kesempatan untuk mendengar Injil. Jadi sebelum orang-orang yang kita kasihi, yang belum percaya kepada Tuhan, meninggalkan dunia, kita perlu pastikan mereka berjumpa dengan Yesus. Salah seorang pelayan Tuhan kita di sini kemarin bersaksi, dia melayani seseorang temannya yang belum orang percaya, dan akhirnya percaya kepada Yesus, dibaptis, masih anak muda. Dan kemudian ibunya diberitakan Injil sama pelayan kita, tapi belum percaya Yesus. Tapi kemudian ibunya meninggal. Anak muda ini berkata, sedih, saya sedih. Kenapa? Karena saya tidak akan bisa berjumpa dengan mama saya di surga. Karena dia tahu kebenaran hanya melalui Yesus. Dan ibunya belum percaya kepada Yesus. Dia menangis, dia sedih. Dan kemudian pelayan Tuhan kita berkata, aduh, saya kurang intens memberitakan Injil. Saya kurang begitu semangat atau begitu terus menerus mestinya. Tetapi kan kita nggak tahu keadaannya. Yaitu kenyataannya sudah terjadi bahwa akhirnya ibunya meninggal. Ya, tetapi pelayan Tuhan kita di sini mendoakan temannya supaya tidak bersedih. Tetapi itu kenyataan. Nah, yang mau saya garis bawahi adalah sungguh anak muda ini benar, pemuda ini benar prinsipnya. Kenapa? Kenapa mama saya belum ya waktu itu? Karena dia tahu. Nah, hati ini perlu ada pada kita. Ya, maka dalam kitab suci katakan ketika mereka sedang berjalan menuju neraka, yaitu orang-orang yang belum menerima Yesus, mereka sedang berjalan menuju neraka. Maka firman Tuhan katakan segera merampas mereka, berlari merampas mereka, berlari cepat beritahukan jalan kebenaran itu. Jadi ada orang yang berjalan pada jalan yang salah, yang akan membawa mereka kepada kehancuran, kepada malapetaka. Bagaimana mungkin kita berdiam? Bagaimana mungkin kita hanya melihat? Tidak, kita harus bergerak. Kita harus bangkit dari duduk kita, dari tidur kita, kemudian berlari dan merampas mereka. Beritahukan jalan kebenaran. Ini loh jalannya. Jangan menempuh jalan itu. Itu akan membahayakan dirimu. Ini jalan yang benar. Aku sudah temukan jalan itu. Dan aku rindu kita bersama-sama pada jalan yang benar itu. Hati itu harus ada pada kita. Tuhan terus mengerjakannya melalui kita. Tuhan tidak pakai yang lain. Tuhan pakai orang percaya. Inilah satu kebanggaan bagi kita. Karena Tuhan mau pakai kita. Tuhan mau libatkan kita. Di ayat 9 berkata, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saya rindu ada di antara kita satu kelam. Ya, memberikan cerita kepada kita, kesaksian kepada kita. Pak Pendeta bersyukur ada satu keluarga sudah diselamatkan. Mereka percaya kepada Yesus. Wow, berita baik, berita luar biasa. Amin.
Siap dipakai Tuhan, amin. Dikatakan di sini, ya telah terjadi, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Ya ada Pak Sakeus di sana, ada keluarganya, istri anak-anaknya. Satu orang percaya bertobat. Ya satu orang percaya datang kepada Tuhan. Satu orang percaya ini yang diselamatkan. Seisi rumahnya diselamatkan karena orang percaya itu akan memberitakan kabar sukacita itu, akan bergumul supaya keluarganya diselamatkan. Pasti, tidak mungkin tidak. Paling tidak apa yang dilakukan. Kalau masih ada keluarga kita, keluarga kami masih ada yang belum datang kepada Tuhan. Apa yang kami lakukan? Berdoa, terus berdoa. Kemudian yang kedua, menunjukkan ya kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita tunjukkan, karena ketika kita percaya kepada Yesus, seperti Rasul Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang ada padaku. Jadi ketika orang lain melihat saudara, orang lain melihat Kristus ada di dalam diri saudara. Itu kesaksian. Kemudian ada kesempatan kita buka mulut kita untuk berkata-kata tentang Yesus. Atau kita memuji Tuhan. Seorang bapak di satu kota, dia seorang militer, angkatan laut, Surabaya. Ya, di kompleks perumahan. Setiap hari, dalam satu hari, satu minggu, mungkin hari Kamis, satu hari apa itu, ada persekutuan dari gereja. Dan di rumah itu, tetangganya selalu bernyanyi memuji Tuhan. Bapak ini yang belum percaya kepada Tuhan selalu duduk di depan rumahnya, mendengar pujian itu. Saudara tahu? Ini benar luar biasa. Allah bertahta di atas pujian itu kebenaran. Waktu dia dengar, dia merasakan damai sejahtera. Dia merasakan kebahagiaan. Kemudian dia bertanya, mengapa kalian bernyanyi? Mengapa kalian saya lihat sukacita? Datang bernyanyi, kemudian ya pergi ketinggalkan rumah itu. Kemudian nanti minggu depan lagi datang. Dan kemudian ada seseorang bercerita, karena ada Yesus. Dan akhirnya bapak ini percaya kepada Tuhan. Semua keluarganya dan salah seorang anaknya menjadi dosen kami. Dulu dia orang ini belum percaya, tapi akhirnya dipakai oleh Tuhan. Bahkan salah seorang anaknya menjadi pelayan Tuhan, menjadi dosen kami waktu itu. Kami sudah ke rumahnya, kami sudah bertemu dengan bapak itu. Tidak mudah dia untuk meninggalkan agama yang lama, tetapi karena cintanya kepada Yesus, dia rela menghadapi semua tekanan yang ada. Dan ada kebahagiaan yang dirasakannya. Dan dia bercerita, saya percaya Yesus. Saya sudah berjumpa dengan juru selamat itu. Hidup saya bahagia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kapan karya keselamatan ini akan berakhir? Kapan kita berhenti bersaksi? Kapan kita tidak lagi memberitakan kabar sukacita? Ketika dunia berakhir. Kapan dunia berakhir? Jadi satu pertanyaan, saat Injil Kerajaan Allah sudah diberitakan ke seluruh bumi. Kita baca bersama-sama. Matius 24 ayat 14. 1, 2, 3. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dunia berakhir. Akhir zaman, kiamat, selesai. Kemudian masuk nanti, ya dunia yang baru, masa milenial, masa 1000 tahun, masa damai. Tetapi nanti akan ada sebelumnya peristiwa-peristiwa yang mengerikan. Tanda-tanda akhir zaman sudah nyata. Dan kesudahannya kalau Injil Kerajaan Allah sudah disebarkan, sudah orang-orang mendengar, masalah percaya atau tidak, itu sebagai alat untuk menghakimi orang itu nanti. Jadi orang percaya pasti diselamatkan, yang enggak percaya pasti tidak masuk surga. Dengan kata lain pasti masuk neraka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kesempatan bagi kita. Tuhan mau pakai kita. Tuhan mau pakai kita untuk memberitakan kabar sukacita ini selagi kita hidup. Ya, selagi kita memiliki waktu, selagi ada kesempatan, mari kita gunakan sebaik mungkin. Jangan hanya sekedar jadi orang percaya,
atau hanya menyebut diri orang Kristen tapi tidak berbuat apa-apa, mulai lakukan, doakan, doakan jiwa-jiwa itu. Ada misionaris yang perlu kita doakan terus, bahkan kita dukung dengan dana, ya, dan kita sendiri bisa pergi. Mungkin kita tidak bisa pergi terlalu jauh, ada di sekeliling kita. Jadilah saksi Kristus di mana kita berada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk terus berjuang. Karena ada jiwa-jiwa yang sedang menantikan Yesus. Dengan kata lain, ada Sakeus masa kini. Lihat itu, pandang mereka. Ya, mereka rindu supaya mereka berjumpa dengan Yesus. Dan yang kedua, Tuhan Yesus sampai sekarang masih mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapa yang mau Dia panggil? Saudara dan saya. Amin. Kita mau penuhi panggilan Tuhan. Sudah kita bangkit berdiri. Masing-masing kita ya terus rindu ya, merindukan untuk dipakai oleh Tuhan. Ya, ada orang-orang dekat kita, sekeliling kita. Ya, apalagi dalam masa-masa sukar, masa-masa sulit ini ya. Mungkin mereka ada yang merasa udah putus asa ya, hilang pengharapan. Hadirlah ya, bersama dengan mereka. Sampaikan kabar keselamatan. Ya, berikan kepada mereka kabar sukacita. Kuatkan, teguhkan iman mereka, layani mereka. Kita naikkan pujian.